Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siti Halimatu Sa'dianasa, Ocha Delani Sutra, dan Dea Reski Amalia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 11 mengenai kepemimpinan yang etis. Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Kebanyakan orang setuju bahwa kepemimpinan yang efektif sangat penting bagi sebuah perusahaan. Keputusan etis adalah salah satu dimensi kepemimpinan. Perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Kepemimpinan etis menciptakan budaya yang etis. Manajer puncak memberikan cetak biru untuk budaya perusahaan. Jika para pemimpin ini gagal untuk mengekspresikan perilaku dan tujuan etis yang diinginkan, budaya perusahaan berkembang dengan sendirinya untuk mencerminkan nilai dan norma perusahaan. Kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan etis karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi orang lain dan menegakkan norma, kebijakan, dan sudut pandang organisasi. Pemimpin etis memastikan tujuan ini terpenuhi dengan cara yang etis. Pemimpin sangat penting untuk mempengaruhi budaya perusahaan dan postur etika organisasi. Kepemimpinan etis tidak hanya membiarkan karyawan mengikuti kode moral mereka sendiri. Ini adalah tentang membantu menerapkan dan memperkuat nilai-nilai etika bersama untuk mempromosikan budaya etis, serta memikul tanggung jawab untuk mencontohkan perilaku etis bagi karyawan. Kepemimpinan etis memiliki hubungan positif dengan kewarganegaraan organisasi karyawan, dan hubungan negatif dengan penyimpangan atau pelanggaran. Dengan kata lain, pemimpin bisnis yang beretika lebih cenderung memiliki karyawan yang mengikuti teladan mereka dan cenderung tidak memiliki penyimpangan yang menciptakan masalah di perusahaan. Meskipun kita sering menganggap CEO dan manajer lain sebagai pemimpin paling penting dalam sebuah organisasi, reformasi tata kelola perusahaan yang diperjelas bahwa dewan direksi perusahaan juga merupakan komponen kepemimpinan yang penting. Memang, direktur memiliki kebijakan hukum untuk mengelola perusahaan untuk kepentingan terbaik korporasi. Untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik perusahaan, direktur harus mempertimbangkan efek keputusan tidak hanya pada pemegang saham dan karyawan, tetapi juga pemangku kepentingan yang lainnya. Kepemimpinan etis tidak terbatas pada manajemen atau anggota dewan. Dalam banyak situasi, tindakan rekan kerja sangat mempengaruhi keputusan etis karyawan. Nah, oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa meskipun kepemimpinan etis sering dibahas dalam istilah direktur, perusahaan dan eksekutif puncak, bahkan karyawan tingkat bawah menunjukkan sifat kepemimpinan yang etis. Semua karyawan yang bertanggung jawab harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang etis dan menunjukkan karakteristik kepemimpinan yang baik. Lalu banyak CEO yang mengartikulasikan nilai-nilai inti perusahaan tetapi gagal menunjukkan kepemimpinan yang etis. Nah, sayangnya beberapa CEO dan manajer lain dengan sengaja menipu pemangku kepentingan. Di hadapan ekspektasi pemangku kepentingan yang bersaing, CEO mungkin mengacukan tergantung pada tingkat konsensus di antara manajer dan reaksi mereka terhadap tuntutan pemangku kepentingan. Manajer yang mengacukan tidak konsisten dengan nilai-nilai inti. Namun CEO lain tulus dalam komitmen mereka terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dan menyeimbangkan kepentingan serta memprioritaskan inisiatif. Agar kepemimpinan etis ada, CEO harus melampaui inisiatif seperti sponsorship dan aktivitas lain yang dilihat sebagai hubungan masyarakat yang baik. Dalam jangka panjang, jika pemangku kepentingan tidak puas dengan pemimpin perusahaan, dia tidak akan mempertahankan posisi itu. Nah, seorang pemimpin harus memiliki rasa hormat pengikut dan juga memberikan standar perilaku.
Misalnya, mantan kandidat CEO Christopher Kubastik dari Lockheed Martin mengundurkan diri setelah audit internal mengungkapkan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan seorang karyawan. Nah, hubungan seperti itu tidak mungkin menunjukkan perilaku yang pantas untuk diikuti oleh karyawan. Kegagalan untuk menunjukkan kualitas kepemimpinan yang efektif di puncak menciptakan persepsi bahwa manajer tidak peduli dengan program etika perusahaan atau mereka merasa di atas persyaratan etika dan kepatuhan. Materi yang kedua yaitu persyaratan untuk kepemimpinan yang etis. Pemimpin etis membutuhkan karakter yang baik. Mereka juga membutuhkan keterampilan untuk memimpin dan membimbing orang lain. Keterampilan kepemimpinan etis berkembang melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran praktik kepemimpinan terbaik selama bertahun-tahun. Dalam menentukan apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik, para ahli tetap terbagi kualitas kepemimpinan berbeda untuk setiap situasi. Namun, sejumlah persyaratan telah diidentifikasi. Misalnya, pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai organisasi dan menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri. Melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka, menetapkan mekanisme pelaporan, memahami nilai dan persepsi karyawan, dan mengenali batasan aturan dan nilai organisasi. Karakteristik ini dapat dikembangkan melalui pelatihan yang tepat. Yang terpenting, para pemimpin etis tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang diamati. Pemimpin etis tidak pernah beroperasi dalam silo pengambilan keputusan. Mereka berusaha untuk mendorong pengembangan pemimpin lain dalam organisasi. Kekuatan pemimpin etis melibatkan mengenali kelemahan mereka sendiri dan mengandalkan orang lain untuk membantu mereka. Pemimpin yang etis mendorong karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka dan menekankan peran mereka sebagai rekan pencipta nilai yang penting. Mereka juga mencoba mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memberikan insentif kepada mereka yang melatih para pemimpin yang baru. Mengembangkan pemimpin harus menjadi proses siklus atau tidak pernah berakhir dalam organisasi. Kepemimpinan etis didasarkan pada pemikiran holistik yang mencakup masalah kompleks dan menantang yang dihadapi perusahaan setiap hari. Pemimpin yang etis membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan yang tepat. Pemimpin yang etis yang kuat memiliki pengetahuan, kebijakan, dan kebijaksanaan serta keberanian untuk mengumpulkan informasi terkait sehingga keputusan terbaik atau paling etis tersebut dibuat. Ini bukan tugas yang mudah karena berbagai pemangku kepentingan dan konflik tujuan berikutnya. Ini berarti para pemimpin etis harus berpegang teguh pada prinsip mereka dan jika perlu meninggalkan organisasi jika sistem tata kelola perusahaannya sangat cacat sehingga tidak mungkin membuat pilihan yang tepat. Akhirnya, pemimpin etis yang kuat adalah mereka yang bersemangat tentang organisasi dan bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Dengan mempromosikan nilai-nilai bersama, para pemimpin dapat menyelaraskan karyawan di belakang visi bersama. Ada kesepakatan umum bahwa kepemimpinan etis sangat tidak mungkin tanpa karakter pribadi yang kuat. Alasan mendasar dalam pengembangan karakter tradisional adalah bahwa nilai-nilai dan kebijakan khusus digunakan untuk mengajarkan keyakinan atau filosofi. Pendekatan ini menjadi kacau dalam lingkungan bisnis di mana keragaman budaya, privasi, dan motif keuntungan harus dihormati. Di sisi lain, mengajar individu yang ingin melakukan hal yang benar mengenai nilai-nilai perusahaan dan kode etik dan membekali individu-individu ini dengan keterampilan intelektual untuk mengatasi kompleksitas keputusan bisnis dengan hasil yang etis atau tidak etis adalah pendekatan yang tepat. Pemimpin etis tidak menunggu masalah etika muncul. Mereka mengantisipasi, merencanakan, dan bertindak proaktif untuk menghindari potensi krisis. Salah satu cara untuk menjadi proaktif adalah dengan mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan program efektif yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan untuk membuat pilihan yang lebih etis.
bahkan dalam menghadapi tekanan yang cukup besar dan melakukan sebaliknya. Pemimpin etis yang proaktif memahami kebutuhan sosial dan menerapkan atau mengembangkan praktik terbaik kepemimpinan etis yang ada di industrinya. Kepemimpinan yang kuat seperti itu sangat penting dalam mempertahankan kredensial etis yang mengesankan dalam jangka yang panjang. Nah, selain itu, para pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai organisasi. Jika para pemimpin tidak secara aktif menjadi panutan bagi nilai-nilai inti organisasi, maka nilai-nilai itu tidak lebih dari sekedar basa-basi. Para pemimpin yang keputusan dan tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan mengirimkan sinyal bahwa nilai-nilai itu sepele atau tidak relevan. Materi yang ketiga yaitu manfaat kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan yang etis menciptakan banyak manfaat bagi sebuah organisasi. Yang paling penting, kepemimpinan etis memiliki dampak langsung pada budaya perusahaan. Misalnya, pemimpin etis mengkomunikasikan dan memantau nilai-nilai organisasi, memastikan bahwa karyawan mengetahui tujuan dan keyakinan perusahaan. Mereka juga memberikan motivasi budaya untuk perilaku etis, seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Penguatan ini berkorelasi positif dengan pola perilaku karyawan yang etis. Jadi, kepemimpinan etis mendorong karyawan untuk bertindak dengan cara yang etis di lingkungan kerja mereka sehari-hari. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa perusahaan hanya sebaik karyawannya. Jadi, menanamkan karyawan dengan rasa integritas yang kuat sangat penting untuk menciptakan organisasi yang beretika. Kepemimpinan yang etis juga dapat menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Sementara kepemimpinan etis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Hal itu juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya, pelanggan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk dari perusahaan etis. Karena kepercayaan konsumen terhadap bisnis terus pulih setelah krisis keuangan dan resesi, konsumen lebih cenderung melakukan bisnis dengan perusahaan yang mereka anggap dapat dipercaya. Kepemimpinan etis adalah persyaratan dasar untuk mempengaruhi penilaian pasar jangka panjang perusahaan. Ada hubungan positif antara komitmen etis karyawan dan penilaian perusahaan di pasar saham. Reputasi perusahaan untuk tanggung jawab sosial perusahaan juga mempengaruhi keputusan investor. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan negatif dengan risiko etika dalam jangka panjang, dan investor melihat risiko sebagai faktor ketika menentukan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Oleh karena itu, reputasi etis perusahaan dapat meyakinkan mereka tentang keberlanjutan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki program etika yang kuat kemungkinan besar akan dikurangi dendanya jika terjadi pelanggaran, melalui penciptaan hubungan yang menguntungkan dengan karyawan, pelanggan, investor, dan regulator. Para pemimpin etis menciptakan keunggulan dan nilai yang kompetitif yang signifikan bagi perusahaan mereka. Materi yang keempat yaitu kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Budaya organisasi muncul apakah ada kepemimpinan yang efektif atau tidak. Dimensi etika tergantung pada bagaimana pemimpin perusahaan mempengaruhi budaya. Dalam organisasi di mana para pemimpin toleran atau acuh tak acuh terhadap perilaku yang salah, budaya kemungkinan akan berkembang di mana karyawan mengambil jalan pintas atau mengambil risiko berlebihan untuk memajukan karir mereka. Di sisi lain, para pemimpin etis menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya yang lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Para pemimpin membantu mengatur nada untuk budaya seperti itu melalui nilai-nilai bersama, sikap dan praktik yang etis. Para pemimpin etis umumnya mengadopsi salah satu dari dua pendekatan kepemimpinan, pendekatan berbasis kepatuhan atau pendekatan berbasis integritas. Para pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis kepatuhan menekankan kepatuhan pada aturan dan peraturan serta menetapkan proses untuk memastikan kepatuhan.
Pendekatan semacam itu mencegah perilaku ilegal dan menekankan budaya penghindaran. Laporan tahunan perusahaan dapat memberikan petunjuk tentang jenis pendekatan yang lebih perusahaan untuk diadopsi. Jika mereka bertanggung jawab atas etika disebut petugas kepatuhan atau manajer risiko, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut lebih berbasis kepatuhan. Jika mereka yang bertanggung jawab atas program etika dan kepatuhan sebagian besar adalah akuntan dan profesional hukum, perusahaan cenderung lebih berbasis kepatuhan. Beberapa orang melihat ini sebagai pencapaian minimal untuk menghindari masalah dengan hukum. Pendekatan berbasis integritas memandang etika sebagai peluang untuk menerapkan nilai-nilai inti. Pemimpin yang mengadopsi pendekatan berbasis integritas bertanggung jawab atas budaya etis perusahaan dan meminta pertanggungjawaban karyawan untuk mempraktikkan perilaku etis dan praktik inti. Pendekatan berbasis integritas biasanya melibatkan chief officer, manajer sumber daya manusia, dan komite anggota dewan dengan program etika dan kepatuhan. Jenis pendekatan ini tidak hanya memberdayakan karyawan, tetapi membantu mereka mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan oleh perusahaan. Akhirnya, ini membantu perusahaan memahami di mana praktik yang dipertanyakan terjadi dan di mana kemungkinan masalah etika baru muncul. Meskipun tampaknya pendekatan berbasis integritas lebih disukai, banyak pemimpin etis menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut. Tanpa kepatuhan terhadap hukum dan aturan dasar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan industri, sebuah organisasi tidak akan bertahan dalam jangka panjang. Cara lain untuk mengklasifikasikan tipe pemimpin termasuk kategori berikut: pemimpin tidak etis, pemimpin apatis, dan pemimpin yang etis. Masing-masing tipe ini mempengaruhi perkembangan budaya organisasi, baik positif maupun negatif. Sementara untuk menggunakan tipologi klasifikasi ini, kenyataannya adalah bahwa setiap tipe pemimpin berada pada sebuah kontinum atau garis dan bukan sebuah yang kotak. Kami menggunakan klasifikasi ini untuk menganalisis tipe pemimpin yang paling diinginkan. Pemimpin yang tidak etis biasanya egosentris dan sering melakukan apa saja untuk mencapai tujuan organisasi dan dirinya sendiri. Pemimpin ini melihat hukum sebagai pedoman yang harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jika undang-undang bertentangan dengan perusahaan, maka pemimpin berusaha untuk mengubah undang-undang tersebut. Pemimpin yang tidak etis menganggap kode etik, peraturan kepatuhan, dan standar industri sebagai opsional. Pembenaran yang digunakan untuk melanggar hukum atau aturan biasanya adalah bahwa melakukan hal itu akan memberikan manfaat yang lebih besar. Tipe lain dari pemimpin tidak etis dikenal sebagai pemimpin psikopat atau psikopat korporat. Para pemimpin ini dicirikan memiliki pesona yang dangkal, tidak memiliki hati nurani, harga diri yang muluk-muluk, sedikit atau tidak ada empati, dan senang melanggar aturan. Perusahaan dengan pemimpin seperti itu biasanya mengalami peningkatan dalam masalah berikut: tingkat konflik yang meningkat, komitmen karyawan yang lebih rendah, kendala organisasi yang lebih tinggi, beban kerja yang lebih berat, tingkat pelatihan yang buruk, kepuasan kerja yang lebih rendah, dan peningkatan ketidakhadiran karyawan. Penelitian ini menunjukkan para pemimpin ini secara tidak profesional berada di tingkat yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Mungkin karena kecenderungan mereka untuk berada dalam posisi kontrol. Pemimpin yang apatis tidak selalu tidak etis, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan etika di dalam perusahaan. Pemimpin ini tidak mendengarkan karyawan dan tidak berkomunikasi dengan baik. Pemimpin apatis tidak menunjukkan semangat untuk perusahaan atau misi organisasi. Karyawan tidak melihat pengorbanan di dalamnya yang ditunjukkan oleh manajer atau pemimpin. Pemimpin yang beretika mencakup etika di setiap tingkat profesional, operasional, dan tahap proses pengambilan keputusan. Akan selalu ada penyimpangan etika dalam organisasi dimanapun. Tetapi para pemimpin etis menangani masalah dengan segera.
Lalu seringkali pemimpin etis mencoba menciptakan budaya organisasi partisipatif di mana karyawan didorong untuk memberikan masukan. Pemimpin etis melihat kolaborasi karyawan seperti itu sebagai sumber daya yang penting. Dalam jenis budaya organisasi ini, karyawan dipandang sebagai kontributor nilai utama. Oleh karena itu, para pemimpin harus membangun sistem komunikasi yang kuat untuk memberitahu karyawan tentang aktivitas perusahaan dan mendorong mereka untuk melaporkan kekhawatiran kepada para pemimpin perusahaan. Untuk memastikan karyawan berada di halaman yang sama, pemimpin etis juga harus mengkomunikasikan nilai dan prinsip panduan perusahaan dan menunjukkan kompetensi dan kredibilitas dalam pengambilan keputusan yang etis. Di atas segalanya, para pemimpin etis harus mencontoh nilai-nilai etis yang mereka promosikan. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan etis merupakan persyaratan untuk membangun budaya di mana keputusan etis terjadi setiap hari. Nah, selanjutnya yaitu tentang poin kelima, mengelola konflik etika. Konflik etis terjadi ketika ada dua atau lebih posisi pada keputusan etis. Beberapa kali konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman tentang diri mereka sendiri atau keputusan rekan kerja mereka. Salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Pengambilan keputusan etis tidak terjadi kecuali adanya masalah etika, sehingga perlu diidentifikasi dan perlu untuk diselesaikan. Ada 5 gaya kategori konflik manajemen, diantaranya bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan berkompromi. Gaya-gaya ini berdasarkan 2 dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif. Ketegasan merupakan bertindak untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan kooperatif merupakan bertindak untuk kepentingan orang lain atau pihak lain. Pada gambar di PowerPoint di kuadran kiri atas adalah gaya manajemen konflik yang bersaing. Pemimpin memiliki gaya manajemen konflik yang bersaing, sangat tegas dan tidak terlalu kooperatif. Para pemimpin yang menang bersaing percaya dengan biaya berapapun dan mengukur kesuksesan dengan seberapa besar pihak lain kalah. Di kuadran kiri bawah adalah gaya manajemen konflik menghindari, di mana pemimpin dengan pendekatan ini tidak efektif karena mereka menghindari konflik dengan cara apapun, bahkan jika itu mengarah untuk melakukan kesalahan. Mereka tidak kooperatif dan tidak tegas. Bahkan jika mereka menyadari pelanggaran, mereka tidak memiliki keinginan untuk memperbaikinya atau mengolahnya kembali. Pada di kuadran kanan bawah adalah gaya manajemen konflik yang akomodatif, di mana pemimpin yang mengadopsi gaya ini sangat kooperatif tetapi tidak tegas. Individu dengan pendekatan konflik ini menyerahkan kepada pihak lain, bahkan mengorbankan kepentingan mereka serta nilai-nilai perusahaan, karena perlu untuk tetap kompetitif untuk bertahan hidup. Bisnis harus tegas untuk menjaga keunggulan dalam persaingan meskipun mungkin tidak mempertimbangkan untuk mengakomodasi pemimpin yang tidak etis, mengorbankan prinsip dan nilai-nilai perusahaan untuk mengakomodasi yang lain pada pelanggaran yang serius terhadap tanggung jawab pemimpin yang etis. Di kuadran tengah adalah gaya manajemen konflik yang kompromistis, di mana pemimpin yang mengadopsi gaya manajemen ini berada di antara dimensi asertif dan kooperatif. Mereka percaya pendekatan terbaik untuk menyelesaikan konflik adalah agar masing-masing pihak menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Pemimpin berkompromi masih dapat menerima bagian yang mereka inginkan, dan itu membuat gaya ini berbeda, di mana gaya konflik yang akomodatif pengelolaannya. Pada kuadran kanan atas adalah gaya kolaborasi manajemen konflik, di mana gaya berkolaborasi adalah yang paling menguntungkan. Pemimpin yang mengadopsi gaya berkolaborasi untuk manajemen konflik
bersifat kooperatif dan asertif daripada langsung berkompromi. Pemimpin kolaboratif berkolaborasi dengan orang lain untuk menemukan cara kreatif untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat. Pemimpin kolaboratif ingin memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di perusahaan, namun mereka juga sangat berpegang teguh pada nilai dan prinsip perusahaan. Kolaborasi membutuhkan kedua belah pihak berkonsentrasi pada konflik yang sedang dihadapi. Pemimpin dengan gaya kolaborasi fleksibel karena mereka dapat bersikap tegas dan kooperatif tergantung pada situasi yang terjadi. Mereka berhati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka dan mempertimbangkan kebutuhan saingan mereka yang terjadi pada konflik ini. Meskipun telah memisahkan konflik manajemen antara 5 gaya, pada kenyataannya kepemimpinan yang efektif dapat menggunakan gaya yang berbeda tergantung pada situasi. Misalnya, saat kolaboratif, gaya biasanya menjadi cara paling etis untuk mengelola konflik. Itu akan menjadi etis dipertanyakan untuk berkolaborasi dengan karyawan yang tertangkap melakukan pelanggaran serius. Misalnya, seperti karyawan sebagai penipuan atau penggelapan. Kompromi mungkin menjadi solusi terbaik ketika dua pihak mencapai jalan yang buntu. Perusahaan mungkin memilih untuk menghindari masalah jika mengejar tindakan untuk diambil terlalu banyak, sehingga terlalu banyak waktu dan sumber daya yang terkuras untuk menyelesaikan konflik ini. Nah, selanjutnya yaitu poin selanjutnya pemberdayaan pemimpin etis para karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis secara sendiri. Faktanya, banyak dari keputusan dalam sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis atau pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin etis harus memberdayakan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Pemberdayaan karyawan merupakan komponen penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Budaya berbasis nilai mendorong karyawan untuk mengungkapkan keprihatinan, mengungkapkan masalah etika, dan pengambilan pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik. Akses yang termudah ke kode etik dan kebijakan membantu karyawan saat membuat keputusan etis, menciptakan budaya komunikasi terbuka di mana komunikasi diskusi tentang topik etika merupakan hal yang bisa mendorong karyawan untuk mengemukakan keprihatinan. Umpan balik berkala antara pemimpin dan pengikut dapat membawa masalah etika ke dalam cahaya dan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan bekerja untuk menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi masalah besar. Pemberdayaan karyawan penting dalam menciptakan pemimpin etis yang berpusat pada karyawan. Manajer masih memiliki banyak tanggung jawab etis yang tidak dimiliki karyawan. Misalnya, untuk mereka bertanggung jawab membuat keputusan akhir dan mengawasi kinerja perusahaan, budaya perusahaan untuk memastikan etika dan kepatuhan. Namun, karyawan dapat berkontribusi pada budaya etis perusahaan dengan melaporkan aktivitas yang meragukan, memberikan saran kepada perusahaan, dan memodelkan nilai-nilai perusahaan kepada karyawan baru. Etika budaya perusahaan bergantung tidak hanya pada dokumen seperti kode etik, tetapi pada bagaimana karyawan mewujudkan prinsip-prinsip integritas yang menjadi nilai-nilai dalam sebuah
organisasi atau pada perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu komunikasi pemimpin yang etis. Cara seorang pemimpin yang etis berkomunikasi dengan karyawan memiliki dampak yang sama besar pada budaya etis perusahaan. Di sisi lain, pemimpin berkomunikasi dengan karyawan secara teratur mengenai harapan dan kemajuan menuju tujuan perusahaan. Komunikasi pemimpin dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, komunikasi nonverbal, dan mendengarkan. Yang pertama kita lihat pada poin pertama, interpersonal communication, di mana bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan bagi pemimpin untuk menerima atau mengeluarkan informasi. Juga memberikan kesempatan untuk melatih karyawan ketika adanya potensi masalah etika muncul. Bagaimana berkomunikasi secara efektif bisa menjadi keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Yang kedua yaitu kelompok kecil, small group communication, di mana komunikasi kelompok kecil berkembang dalam organisasi. Dengan demikian, jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan etis. Saat ini banyak keputusan etis organisasi dibuat dalam tim dan keputusan ini berdampak pada keberhasilan etis perusahaan. Pengambilan keputusan etis dalam kelompok kecil bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab ini. Ini juga memberdayakan karyawan untuk terlibat dalam tanggung jawab pengambilan keputusan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada nonverbal communication, di mana komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui tindakan, bahasa tubuh, ekspresi, atau bentuk komunikasi lain yang tertulis atau lisan. Komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Faktanya, beberapa peneliti percaya bahwa komunikasi nonverbal membentuk setengah dari proses komunikasi. Komunikasi nonverbal meliputi gerak tubuh, ekspresi wajah, kedekatan waktu, pakaian, dan bahasa, di mana cara kita berbicara seperti volume, infleksi nada, dan ritme memberikan indikator penting tentang status emosional seseorang. Misalnya, kita dapat mengetahui apakah orang lain sedang marah berdasarkan kenyaringan dan infleksi suara, serta isyarat nonverbal lainnya seperti cemberut dan wajah merah. Indikator nonverbal ini dapat memberitahu kita apa yang sebenarnya dirasakan seseorang meskipun bahasa orang tersebut menunjukkan sebaliknya. Yang keempat yaitu listening, di mana mendengarkan melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak yang berdialog tidak mendengarkan, komunikasi menjadi tidak efektif. Dari perspektif etika, para pemimpin dengan keterampilan mendengarkan yang buruk atau yang gagal mendengarkan masalah sering mengabaikan masalah etika. Mendengarkan juga penting untuk moral karyawan. Karyawan menyebutkan kegagalan untuk menanggapi kekhawatiran mereka dengan serius sebagai salah satu keluhan utama di tempat kerja. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu hubungan pemimpin dan pengikut dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk mengurangi pengasingan pemimpin dan menciptakan keselarasan pemimpin dan pengikut. Kesesuaian pemimpin-pengikut terjadi ketika pemimpin dan pengikut berbagi visi, harapan etis, dan tujuan yang sama untuk perusahaan. Meskipun setiap individu memiliki tujuan dan kepribadian sendiri, penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pemimpin dan pengikut yang mengadopsi nilai-nilai bersama serta bekerja menuju tujuan perusahaan. Jika pengikut merasa terputus dari pemimpin, mereka kemungkinan tidak akan berkomitmen untuk mempromosikan visi dan tujuan perusahaan. Teori pertukaran pemimpin mengklaim bahwa pemimpin membentuk hubungan yang unik dengan pengikut melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang terasingkan secara sosial dari karyawan akan memiliki hubungan yang renggang, karena karyawan dibiarkan membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, karyawan mikromanajemen membuat mereka merasa tertahan dan percaya bahwa para pemimpin tidak mempercayai mereka.
Mikromanajemen itu sendiri adalah gaya manajemen di mana manajer atau controller mengawasi hasil kerja bawahannya atau karyawannya. Mikromanajemen secara umum digunakan sebagai istilah yang negatif. Karyawan yang dikelola secara mikro seringkali memiliki semangat kerja yang lebih rendah, produktivitas, dan keinginan yang lebih besar untuk meninggalkan perusahaan. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki hubungan positif dan saling menghormati dengan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap perusahaan. Terdapat 3 poin penting dalam hubungan pemimpin dan pengikut dalam komunikasi. Yang pertama, program dan komunikasi etika. Salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan etis. Kode etik memberikan pedoman penting bagi karyawan tentang bagaimana bertindak dalam situasi yang berbeda. Meskipun tidak semua kode etik dapat membahas setiap potensi masalah etika yang mungkin dihadapi seseorang karyawan, kode yang efektif harus membiasakan karyawan dengan nilai-nilai perusahaan, membuat mereka sadar akan beberapa masalah etika dan hukum yang lebih umum yang mungkin akan mereka hadapi, dan memperkuat budaya perusahaan yang etis. Agar kode benar-benar efektif, kode tersebut harus dapat diakses dan didukung oleh setiap level perusahaan. Pelatihan etis adalah cara penting lain untuk mengkomunikasikan nilai-nilai. Sementara, kode memberikan pedoman etika dasar kepada karyawan. Pelatihan memungkinkan karyawan untuk mempraktikkan pedoman ini. Program pelatihan etika yang efektif mengajarkan karyawan bagaimana menerapkan nilai-nilai perusahaan ke beberapa area risiko etika perusahaan yang paling umum. Komunikasi interpersonal, baik formal maupun informal, juga penting antara pemimpin dan pengikut. Komunikasi pemimpin-pengikut menghubungkan pengikut dengan orang-orang di perusahaan yang paling akrab dengan nilai-nilai etika perusahaan. Yang kedua yaitu perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Meski ada beberapa kekuasaan antara supervisor dan karyawan dalam perusahaan, pentingnya pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan ini ketika komunikasi etis terlibat. Beberapa pemimpin yang menduduki posisi otoritas dalam perusahaan mungkin menganggap informasi dari karyawan tidak penting. Perspektif seperti itu merugikan kesehatan etika perusahaan. Karyawan yang merasa kekhawatiran mereka tidak ditanggapi dengan serius cenderung tidak mengungkitnya, namun lebih cenderung mengabaikan pelanggaran yang diamati di tempat kerja. Selain itu, karyawan yang merasa terintimidasi oleh perbedaan kekuasaan mungkin mencoba menghindari komunikasi dengan pemimpin perusahaan. Pemimpin yang etis dapat mengurangi perbedaan kekuasaan melalui komunikasi yang sering dengan pekerja. Pemimpin yang etis harus bergerak di antara karyawan dan mendengarkan umpan balik dan kekhawatiran mereka. Inti dari interaksi ini adalah untuk menciptakan hubungan yang lebih menguntungkan dengan karyawan dan juga mengurangi perbedaan kekuasaan yang dirasakan antara kelompok-kelompok ini. Politik di tempat kerja dapat menjadi kerugian lain bagi komunikasi di tempat kerja. Politik perusahaan sering dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan sendiri, bahkan jika tidak, mereka berarti merugikan orang lain dalam perusahaan. Gosip, manipulasi, bermain favorit, dan mengambil pujian untuk pekerjaan orang lain adalah contoh yang umumnya diasosiasikan dengan politik tempat kerja. Dalam lingkungan yang sangat politis, karyawan didorong untuk bersaing daripada berkolaborasi untuk memenangkan hati pemimpin. Hal ini menyebabkan semangat kerja yang lebih rendah, pergantian yang lebih tinggi, dan perilaku negatif oleh karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil. Pemimpin yang etis harus berusaha menghindari lingkungan kerja seperti itu. Di sisi lain, ada perbedaan antara memiliki politik jabatan yang tinggi dan memiliki keterampilan politik yang baik. Pemimpin yang etis harus menghindari politik jabatan yang tinggi, namun harus memiliki keterampilan politik yang baik. Keterampilan politik dapat digunakan untuk mempromosikan tujuan perusahaan dan membantu daripada menghalangi karyawan lain. Pemimpin etis dengan keterampilan politik yang baik
mampu menavigasi situasi sulit, mengurangi ketidakpastian, dan mengadvokasi perubahan positif. Seorang pemimpin etis memimpin karyawan melalui tantangan sambil menghindari politik kantor dengan mendistribusikan penghargaan secara adil dan mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu umpan balik. Sebagian besar perusahaan menyadari perlunya pemimpin yang memberikan umpan balik kepada karyawan. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kinerja karyawan. Pemimpin etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif bagi karyawan. Umpan balik negatif mungkin meskipun terjadi sulit untuk disampaikan, penting untuk menginformasikan kelemahan karyawan dan memberikan cara yang konstruktif untuk memperbaikinya. Namun, penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa umpan balik positif sama perlunya dengan umpan balik negatif. Pemimpin yang hanya memberikan umpan balik negatif dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan memiliki kelemahan yang pada gilirannya dapat menurunkan semangat kerja karyawan. Ini juga tidak memungkinkan karyawan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Memperkuat perilaku positif dan keputusan etis karyawan adalah penting untuk pengembangan budaya etis dan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Sementara sebagian besar perusahaan memahami perlunya umpan balik pemimpin ke pengikut. Tidak banyak yang menyadari perlunya pemimpin perusahaan untuk mendapatkan umpan balik dari karyawan mereka. Penting untuk diingat bahwa meskipun para pemimpin mungkin menerapkan program etika, karyawan akan bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai perusahaan ke dalam keputusan mereka sehari-hari. Selain itu, karena mereka sering mengamati perilaku yang tidak dilakukan pemimpin, mengembangkan mekanisme umpan balik bagi karyawan sangat penting untuk mengidentifikasi masalah etika. Akhirnya, akan sangat membantu untuk memasukkan umpan balik ketika mengukur efektivitas program etika perusahaan. Umpan balik karyawan dapat dihasilkan dengan berbagai cara, termasuk wawancara, survei anonim, audit etika, dan situs web. Mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik penting dalam membuat karyawan merasa terlibat dalam mengembangkan budaya perusahaan. Selanjutnya yang ke-9 adalah gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan etika. Gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku perusahaan, termasuk penerimaan dan kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai perusahaan. Gaya kepemimpinan suatu perusahaan mempengaruhi bagaimana karyawannya bertindak. Tantangan bagi para pemimpin adalah dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari anggota perusahaan, yang sangat penting jika pemimpin perusahaan ingin mengarahkan perusahaan mereka menuju kesuksesan. Para pemimpin yang diakui cenderung dapat lebih dipercaya juga dianggap sebagai pelayanan etis. Mempelajari gaya dan sikap kepemimpinan perusahaan juga membantu menunjukkan dengan tepat di mana masalah etika di masa depan mungkin muncul. Bahkan, untuk tindakan yang mungkin melanggar hukum, karyawan seringkali melihat ke pemimpin perusahaan mereka untuk menentukan bagaimana menghadapinya. Kepemimpinan etis oleh seorang CEO membutuhkan pemahaman tentang visi dan nilai-nilai perusahaannya, serta tantangan tanggung jawab dan risiko yang terlibat dalam mencapai tujuan perusahaan. Penyimpangan dalam kepemimpinan etis dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki karakter etika yang kuat, terutama jika mereka melihat budaya etis perusahaan berada di luar ranah pengambilan keputusan yang ada di rumah, keluarga, dan masyarakat. Pemimpin yang etis membutuhkan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan. Pemimpin etis yang kuat harus memiliki integritas moral yang tepat. Integritas tersebut harus transparan. Dengan kata lain, mereka harus melakukan secara pribadi seolah-olah itu selalu terpublish. Pemimpin etis harus menyeimbangkan masalah saat ini dengan potensi masalah masa depan. Orang seperti itu harus peduli dengan pemegang saham serta karyawan yang dibayar paling rendah sekalipun.
Pengalaman menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang selalu benar atau dinilai etis oleh pemangku kepentingan dalam setiap kasus. Pengakuan atas fakta ini mungkin dianggap sebagai kelemahan, tetapi pada kenyataannya mendukung integritas dan meningkatkan perdebatan, pertukaran pandangan tentang etika dan keterbukaan. Para pemimpin etis yang paling efektif memiliki kemampuan untuk mengelola diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain secara efektif. Suatu keterampilan yang dikenal sebagai kecerdasan emosional. Pemimpin yang cerdas secara emosional terampil dalam kesadaran diri, pengendalian diri, dan membangun hubungan. Mereka diarahkan keluar dan memiliki visi tentang mencapai sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. 6 gaya kepemimpinan yang berbasis kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Yang pertama, pemimpin yang koersif. Pemimpin yang koersif menuntut kepatuhan seketika dan berfokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Meskipun gaya ini bisa sangat efektif selama masa krisis atau selama perputaran, sebaliknya menciptakan iklim negatif untuk kinerja perusahaan. Yang kedua, pemimpin yang berwibawa. Pemimpin ini dianggap sebagai salah satu gaya paling efektif yang mengilhami karyawan untuk mengikuti sebuah visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kerja yang sangat positif. Yang ketiga yaitu pemimpin afiliatif, yaitu menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka dan bergantung pada persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat yaitu pemimpin yang demokratis. Pemimpin ini bergantung pada partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan kolaboratif. Gaya ini berfokus pada komunikasi dan menciptakan iklim positif untuk mencapai hasil. Yang kelima yaitu pemimpin penentu kecepatan. Dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Gaya ini bekerja paling baik untuk mencapai hasil cepat dari individu bermotivasi tinggi yang menghargai pencapaian dan mengambil inisiatif. Yang keenam yaitu pemimpin pembinaan. Pemimpin ini membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang, mendelegasikan tanggung jawab, dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang menantang. Selanjutnya yang ke-10 yaitu model radar atau singkatan dari Recognize, Avoid, Discover, Answer, dan Recover. Pemimpin etis harus proaktif dan tidak bisa hanya menunggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali atau mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Namun, bahkan perusahaan terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari kesalahan. Kami mengadopsi akronim RADAR, yaitu Recognize, Avoid, Discover, Answer, dan Recover untuk menggambarkan tugas pemimpin etis untuk mengenali masalah etika, menghindari kesalahan bila memungkinkan, menemukan area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan ketika masalah etika terungkap, dan pulih dari bencana kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dalam etika program. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu R atau Recognize. Langkah pertama untuk mencegah kesalahan adalah mengenali area risiko etika perusahaan. Pemimpin etis harus menentukan masalah apa yang paling mungkin dihadapi perusahaan sehingga kontrol dapat ditetapkan untuk membatasi peluang pelanggaran. Cara yang baik untuk menciptakan pengakuan adalah dengan mengajari karyawan tentang jenis umum masalah etika melalui program pelatihan etika. Penting bahwa semua karyawan menyadari tanggung jawab mereka untuk mengidentifikasi masalah etika sebelum menjadi masalah besar. Selain itu, bagian dari proses pengakuan harus mencakup rencana tentang bagaimana menangani masalah etika setelah diidentifikasi dan apakah tindakan disipliner diperlukan.
Yang kedua yaitu A atau avoid. Setelah mengidentifikasi area risiko etika, pemimpin harus mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk mendeteksi dan menghindari kesalahan. Proses ini merupakan bagian penting dari manajemen risiko. Sementara perusahaan mungkin mengadopsi rencana manajemen risiko untuk menangani risiko ekonomi, pemasaran, teknologi, dan lingkungan. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan risiko etika sebagai area perhatian utama. Beberapa bahaya terbesar bagi perusahaan internal adalah internal perusahaan. Untuk alasan ini, pemimpin etis harus terlibat dalam perencanaan kesinambungan etika. Perencanaan kesinambungan etika melibatkan identifikasi area risiko dan pengembangan rencana respons untuk menangani masalah utama. Dengan membayangkan skenario terburuk, para pemimpin bertukar pikiran dengan orang lain di perusahaan tentang cara terbaik untuk menghindarinya. Perencanaan kesinambungan etika juga mempertimbangkan tujuan etis yang ingin dicapai. Yang ketiga, discover. Discovery melibatkan pengungkapan area risiko etis secara proaktif yang dapat mengarah pada pelanggaran. Banyak manajer enggan untuk terlibat dalam proses ini karena mereka takut melakukannya akan mengungkap perilaku yang dipertanyakan yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, mengabaikan area risiko membuat lebih sulit untuk menyelesaikan masalah etika ketika itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, pemimpin etis terlibat dalam proses penilaian untuk mengevaluasi kelemahan etika perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengatasinya. Audit etika adalah alat penilaian yang baik untuk menemukan masalah etika. Sementara penemuan sering dianggap sebagai tanggung jawab manajemen. Penting bahwa semua karyawan memiliki kemampuan untuk menentukan masalah etika sebelum mereka menjadi bencana perilaku buruk. Yang keempat, A atau answer. Dua langkah terakhir dari proses terjadi ketika sebuah perusahaan dihadapkan dengan konflik etika atau dilema. Ini bukan pertanyaan apakah perusahaan dihadapkan pada dilema etika, tetapi kapan. Menjawab melibatkan menanggapi penemuan dilema etika melalui komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Ketika masalah etika terdeteksi, seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan karyawan sehingga semua orang menyadari masalah tersebut, pentingnya, dan kebutuhan untuk menyelesaikannya. Kode etik, pelatihan etika, dan hotline hanyalah beberapa cara para pemimpin dan karyawan berkomunikasi secara internal. Secara eksternal, para pemimpin juga harus menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan meyakinkan mereka bahwa tindakan akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi, diam bisa menjadi salah satu kesalahan besar hubungan masyarakat yang dilakukan perusahaan setelah bencana. Yang kelima, R atau recover. Pemulihan terjadi ketika perusahaan mulai membangun kembali reputasinya. Dari sudut pandang etika, para pemimpin harus menggunakan periode ini untuk memperbaiki kelemahan dalam program etika dan mengembangkan cara yang lebih baik untuk mendeteksi pelanggaran. Pemulihan melibatkan proses 4 langkah. Yang pertama, mengambil tindakan korektif. Lalu, yang kedua, memberikan kompensasi kepada pemangku kepentingan yang dirugikan oleh pelanggaran tersebut. Yang ketiga, menyatakan penyesalan atas kesalahan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, memperkuat reputasi perusahaan dengan pesan-pesan positif. Dengan meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan mengatasi area kelemahan etika, perusahaan terkadang dapat bangkit dari bencana yang lebih kuat dari sebelumnya.